Anda menyaksikan headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, puluhan pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan laras panjang disita Polres Mesuji, Lampung. Polisi mengimbau warga yang memiliki senjata api untuk menyerahkan secara sukarela ke Polri dan TNI setempat. Polisi menyita 58 pucuk senjata api rakitan di Mesuji, Lampung. Polri menduga senjata api rakitan ini digunakan warga saat konflik lahan terjadi. 4 tersangka kepemilikan senjata api rakitan juga diamankan polisi. Dari hasil pengakuan warga, mayoritas senjata api rakitan ini dibeli dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Warga berdalih memiliki senjata api untuk berjaga-jaga. Ya, nanti saya angkat ini. Pemirsa, untuk mengonfirmasi keterkaitan beredarnya senjata api rakitan di Mesuji, Lampung, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Pandra. Selamat sore, Pak Pandra, ditemukan puluhan senpi rakitan di Lampung. Apakah ada keterkaitan penggunaan senpi ini dengan konflik massa Mesuji beberapa waktu lalu? Baik, terima kasih yang kami hormati para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa pasca konflik ya antar kelompok yang terjadi di Mesuji pada tanggal 17 Juli 2019 lalu itu mengakibatkan 13 korban yang mengalami korban, yaitu jadi ada 3 orang yang meninggal dunia dan 10 luka berat dan ringan. Jadi pasca konflik itu kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan memang di TKP ditemukan 1 senjata api rakitan dan beberapa senjata tajam, dan ini terkait langsung dengan kasus Mesuji yang beberapa waktu yang lalu. Bahkan ini sudah dilakukan penyidikan. Namun dengan ada ditemukannya beberapa waktu yang lalu, ya, karena kita telah melaksanakan operasi Sikap Krakatau 2019 di seluruh Polres. Dan kebetulan di wilayah Mesuji kita dapat peroleh 50 senjata api rakitan yang dipergunakan bagian masyarakat, dan ini sudah kita amankan. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan, dilakukan upaya penyidikan, dan ini kita himbau juga kepada warga masyarakat, bukan hanya di Mesuji saja, tapi di wilayah-wilayah lain untuk dapat apabila mengetahui seseorang memiliki senjata, maka akan dilaporkan kepada kepolisian dan juga diberikan kesadaran untuk dapat menyerahkan senjata secara sukarela. Oke, artinya tidak ada kaitan langsung ya Pak antara temuan senjata 50 senjata api rakitan ini dengan peristiwa konflik massa yang terjadi 17 Juli lalu? Bukan. Jadi tidak yang terkait langsung hanya satu senpi rakitan. Jadi ini yang 58 ini hasil keberhasilan daripada pengungkapan operasi Sikap Krakatau yang dilakukan di seluruh jajaran di wilayah Polres di Polda Lampung. Operasi apakah berarti polisi merazia satu persatu, Pak? Ya, jadi sebenarnya sasaran daripada operasi Krakatau ini adalah 3 kejahatan, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, dan bermotor. Dan ini kita berdasarkan informasi-informasi yang kita peroleh berdasarkan penyelidikan di lapangan, dan informasi-informasi ini kita kembangkan sehingga dapatlah diperoleh operasi-operasi tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu sering banyak terjadi kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang juga dilakukan dengan pencurian kekerasan pelaku-pelaku yang menggunakan senjata. Dari mana Pak warga ini bisa memperoleh senjata api rakitan ini? Ya, baik. Jadi ini yang perlu kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, karena ini sangat berbatasan langsung ya dengan wilayah-wilayah di perbatasan. Jadi ini yang kita saling berkoordinasi, baik dari Polda Sumatera Selatan maupun di Polda Lampung, kami selalu berkoordinasi. Dan juga kemarin pasca bentrok Mesuji dapat kami laporkan juga bahwa sinergitas antara dari dua Polda, baik Polda Sumatera Selatan dan Polda Lampung, selalu mengedepankan fungsi-fungsi untuk upaya-upaya persuasif, preventif juga. Ya, inilah salah satunya. Apakah ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api rakitan ini, Pak? Ya, ini kita masih lakukan pendalaman karena pencarian untuk para tersangka yang lain tentunya nanti berdasarkan pengumpulan barang bukti dan saksi yang lain.
akan berkembang lebih lanjut. Karena pemilihan ini kan pasti ada nanti yang membuat dan sebagainya. Karena ini adalah jenis rakitan. Tapi yang jelas ini semua ilegal, Pak, ya? Ya, jelas ini ilegal dan ini sangat bertentangan sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Jadi kepemilikan senjata ini sangat ilegal, jadi tidak Tapi resmi. sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal ini. Iya, betul. Jadi nanti masih ada kita pengembangan lebih lanjut ya, walaupun nanti tersangkanya ini akan fakta-fakta yang di lapangan dan pengembangan lebih lanjut, ya kita akan perkembangan kita akan sampaikan pada informasi berikutnya. Baik, apakah Polri mengimbau kepada warga untuk secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan apabila warga ini memiliki senjata api rakitan tersebut? Iya, kami katakan tadi Mbak Sylvia bahwa peranan Polri dalam hal ini adalah bagaimana lebih proaktif bekerja sama dengan semua lini masyarakat dari sektor lintas sektoral, baik forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh agama atau masyarakat, menghimbau dalam rangka apabila menemukan senjata api rakitan biasanya digunakan untuk berburu dan lain sebagainya, ini kita lakukan upaya-upaya persuasif dan juga upaya-upaya preventif. Jangan sampai ini disalahgunakan untuk pelaku-pelaku kejahatan. Dan disinilah perlunya kita melakukan kemitraan, yaitu partnership dengan semua pihak agar solusi atau problem solver ke depan bisa terwujud pemeliharaan keamanan tertib. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zawani Pandra Arsyad telah bergabung bersama kami di Headline News Metro TV.